Hola, me llamo Alicia. Welcome back to my video. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari sistem tata surya. Happy watching! Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau sistem tata surya sudah dijelaskan loh sebelumnya dalam Al-Quran yang berbunyi wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 7 yang bertemakan tentang tata surya. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa sih itu tata surya? Nah, kalau teman-teman belum tahu mengenai tata surya, yuk kita sama-sama belajar mengenai tata surya. Tapi sebelumnya, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim dan sesuai keyakinan masing-masing. Oh iya, jangan lupa ditambah semangatnya. Ini dia KI dan KD pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi pada materi tata surya terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah sistem tata surya, lalu yang kedua adalah gerakan planet bumi, dan yang ketiga adalah bulan sebagai satelit bumi, dan yang terakhir adalah gerhana. Tapi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem tata surya. Nah, untuk mempelajari sistem tata surya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk memasuki ruangan dimensi yang akan mengajak kita berkeliling untuk mengenal dan memahami sistem tata surya. Yuk kita berkeliling dulu dan keluar dari kelas ini. Wah, ini dia ruangan dimensi. Pada ruangan ini, kita dapat berkeliling dan mengenal serta memahami apa itu sistem tata surya. Dalam sistem tata surya terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama benda-benda langit, lalu yang kedua adalah pergerakan benda-benda langit, dan yang ketiga adalah hipotesis tata surya. Yuk kita berkeliling ke luar angkasa untuk melihat apa saja sih benda-benda langit yang ada di tata surya. Go! Yang ada di tata surya diantaranya matahari, komet, meteoroid, asteroid, meteorit, meteor, planet, dan satelit. Lalu, apa saja ya planet-planet yang ada dalam tata surya? Planet-planet yang ada dalam tata surya itu terdiri dari yang pertama adalah matahari. Merupakan bintang di pusat tata surya, bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya itu sekitar 1.392.684 km. Wah, sudah kebayang ya bagaimana berat masanya. Planet yang pertama itu ada planet Merkurius. Merupakan planet terkecil dalam tata surya dan juga planet yang terdekat dengan matahari. Dan itulah ciri-ciri dari planet Merkurius. Lalu selanjutnya ada planet Venus, merupakan planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Atmosfer dari Venus mengandung 97% karbon dioksida dan 3% nitrogen. Wah, nggak mungkin ya kalau ada kehidupan di sana. Berikut merupakan ciri-ciri dari planet Venus. Dan yang ketiga adalah planet Bumi. Ini dia nih planet tempat kita tinggal. Planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya diperkirakan usianya itu mencapai 4,6 miliar tahun. Wah, jarak antara bumi dengan mataharinya itu 149,6 km. Berikut adalah ciri-ciri dari planet bumi. Selanjutnya yang menempati posisi keempat adalah Mars. Namanya itu diambil dari nama dewa Yunani kuno. Namun planet ini juga biasa kita kenal dengan planet merah karena penampakannya itu yang kemerah-merahan. Nah, berikut adalah ciri-ciri planet Mars. Oke, next kita ke planet yang terbesar adalah Jupiter.
planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jarak rata-ratanya itu ke matahari sekitar 778,3 juta kilometer. Wah, jauh sekali ya. Memiliki masanya 318 kali massa Bumi. Ini dia nih ciri-ciri dari planet Jupiter. Setelah Jupiter ada Saturnus nih. Nah, Saturnus merupakan planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin. Terlihat ya cincinnya. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari, karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Saturnus saja berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Lama juga ya. Ini dia nih ciri-ciri dari planet Saturnus. Dan setelah Saturnus, ada lagi planet Uranus, planet ketujuh dari matahari dan planet yang terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya. Wah, berat juga ya. Ciri-cirinya itu diantaranya kalau untuk rotasi 17 jam 14 menit. Wah, lama ya. Dan selanjutnya terakhir ini ada Neptunus. Planet ini biasanya dikenal dengan planet biru karena terdiri dari es, air, metana, amonia, gas, hidrogen, dan helium. Dan orbitnya itu berbarisannya dengan Pluto loh. Mudah kan untuk dihafal planet-planet dalam tata surya? Yuk kita kembali lagi ke ruang dimensi. Wah, kita sudah kembali lagi di ruangan dimensi. Selanjutnya, yuk sama-sama kita pelajari bagaimana sih pergerakan dari benda-benda langit. Let's go! Pergerakan benda langit yang mengacu pada hukum fisika itu ada dua, hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Pertama itu ada hukum gravitasi Newton, di mana benda di alam semesta akan saling tarik-menarik karena gaya yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Jadi, jika massanya semakin bertambah, maka gaya gravitasinya akan semakin besar. Dan jika jarak antar planetnya semakin besar, maka gaya gravitasinya akan kebalikannya. Dan yang kedua ini ada hukum Kepler dari Johannes Kepler yang mengilustrasikan bagaimana gravitasi mengatur pergerakan planet yang dituangkan dalam hukum Kepler 1, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Nah, bagaimana ya untuk hukum 1 Kepler? Untuk hukum 1 Kepler ini, semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, jadi planet yang terdekat dengan matahari disebut perihelion dan yang terjauh disebut dengan aphelion. Dan untuk hukum 2 Kepler itu berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi, untuk juring yang berwarna hijau dan kuning ini untuk luas ABC berbanding lurus dengan luas AED. Maka, waktu antara planet B ke C itu sama dengan waktu dari planet E ke planet D. Dan untuk hukum ketiga Kepler, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah jarak orbit adalah sama untuk semua planet. Jadi, T pangkat 3 per R pangkat 3 itu sama dengan konstan, dengan keterangan T sama dengan periode dan R sama dengan jari-jari. Oke, kita sudah kembali lagi di ruangan dimensi. Yuk sama-sama kita pelajari lagi apa saja hipotesis-hipotesis dari tata surya. Let's go! Nah, hipotesis dari pembentukan tata surya ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama hipotesis nebula, planetesimal, pasang surut, bintang kembar, dan yang terakhir protoplanet. Untuk hipotesis nebula, pertama kalinya itu dikenalkan oleh ilmuwan, teolog, filsuf dari Swedia yang bernama Emanuel Swedenborg. Berasal dari awan-awan raksasa yang berputar dan berpilih dengan kuat menyebabkan terjadinya pemadatan pada pusat lingkaran dan terbentuklah matahari. Untuk hipotesis dari planetesimal, yaitu karena adanya sebagian material matahari yang terhambur keluar angkasa, kemudian mengumpul, menyatu, dan mengeras membentuk planet-planet.
Lalu selanjutnya, hipotesis dari pasang surut adalah, jadi pertama kali ini dikenalkan oleh James Chance dan Howard Jeffrey akibat adanya gaya tarik atau gravitasi bintang yang menarik partikel-partikel di matahari. Nah, gas-gas matahari yang tertarik akan membentuk seperti filamen lalu mendingin dan membeku membentuk planet-planet. Peristiwa ini dinamakan pasang surut. Kenapa ya? Saat gas tertarik ke bintang mirip seperti peristiwa pasang, dan saat gelombang panas lepas dan sebagiannya lagi kembali masuk ke matahari mirip seperti peristiwa surut. Dan yang selanjutnya adalah hipotesis bintang kembar. Terdapat 2 bintang kembar, kemudian datanglah bintang ketiga, dan bintang ketiga ini bersatu dengan salah satu bintang sehingga akhirnya membesar. Setelah itu bintang tersebut terpecah dan pecahan inilah yang membentuk menjadi planet-planet. Untuk yang terakhir, hipotesis dari protoplanet diawali dengan adanya gumpalan awan yang bersatu, kemudian memampat, lalu menjadi panas dan semakin berpijar menjadi matahari, kemudian terpecah lagi menjadi planet-planet. Good job teman-teman, perjalanan kita mengelilingi tata surya sudah selesai. Mari kita kembali lagi ke ruang dimensi. Nah, jadi begitu teman-teman pembelajaran kita mengenai sistem tata surya. Yuk sama-sama kita kembali lagi ke kelas. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi ke kelas. Bagaimana berkelilingnya? Asyik kan? Semoga teman-teman dapat memahami materi pembelajaran mengenai sistem tata surya. Jangan lupa diputar ulang kembali videonya agar teman-teman dapat mempelajari dan memahami kembali materi pembelajaran mengenai tata surya. Terima kasih sudah menonton video ini. Arigato, shieshie, merci, danke, grazie, thank you, gracias, kumawo, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.